some more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Rahmawati, NIM 201404042 semester 3 Tadris Matematika Lokal B dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah teman-teman, di video kali ini yaitu dalam mata kuliah Geometri Analitik Bidang dan Ruang ini saya akan membahas tentang materi garis lurus memotong dua garis lainnya dengan dosen pengampu Bu Fitria Mardika MPD. Di mana materi yang akan saya kembangkan yaitunya tentang garis lurus memotong dua garis lainnya ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu yaitu garis lurus memotong dua garis lain di bidang, kemudian garis lurus memotong dua garis lain di ruang. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, terlebih dahulu kita singgung sedikit apa itu garis yang berpotongan. Nah, jadi di sini garis yang berpotongan itu ialah dua garis dikatakan saling berpotongan apabila kedua garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan berpotongan di salah satu titiknya. Contohnya pada gambar berikut. Di sini bisa terlihat titik potong garis tersebut. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitunya garis lurus memotong dua garis lurus lain di bidang. Jadi, jika dia memotong garis lurus di bidang, maka di sini akan terdapat dua garis, yaitu dinamakan dengan G1 dan G2. Nah, di sini saya misalkan G1 sama dengan A1X ditambah B1Y ditambah C1 sama dengan 0. Kemudian G2-nya yaitu A2X ditambah B2Y ditambah C2 sama dengan 0. Nah, untuk menentukan persamaan garis lain, maka kita harus menggunakan persamaan berkas, di mana kita telah mempelajarinya di materi 22. Persamaan berkas garis sendiri ialah G1 ditambah lambda G2 sama dengan 0. Untuk menentukan titik potong garis di G1 dan G2, misalkan di sini titik potong S ya, maka dia itu akan selalu berada di G1 dan G2. Berarti koordinat titik potong tersebut memenuhi ke dalam persamaan garis G1 maupun ke dalam persamaan garis G2. Jadi kesimpulannya ialah bahwa semua garis yang didapatkan dari persamaan G1 ditambah lambda G2 sama dengan 0 ini selalulah titik potongnya itu berada di G1 dan juga berada di G2. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Di sini udah diketahui dua garis lurus G1, Y-nya sama dengan X dikurang 1 dan G2-nya Y-nya sama dengan min S setengah X ditambah 2. Nah, tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik pangkal dan titik potong kedua garis tersebut. Nah, untuk mengetahui penyelesaian dari soal tersebut, maka kita gunakanlah persamaan berkas garis, di mana persamaannya yaitu G1 ditambah lambda G2 sama dengan 0. Di sini kan telah diketahui di soal G1-nya sama dengan Y sama dengan X dikurang 1. Kita pindah ruaskan, maka dia Y dikurang X ditambah 1 sama dengan 0. Dan untuk G2-nya yaitu Y sama dengan min setengah X ditambah 2, kita pindah ruaskan menjadi Y ditambah setengah X dikurang 2 sama dengan 0. Barulah kita substitusikan ke persamaan garis G1 ditambah lambda G2 sama dengan 0. Jadi diperoleh Y dikurang X ditambah 1 ditambah lambda dikali Y ditambah setengah X dikurang 2 sama dengan 0. Nah, untuk menentukan Y dan X-nya, jadi kita dapatkan 1 ditambah lambda dikali Y dikurang 1 dikurang setengah lambda dikali X ditambah 1 dikurang 2 lambda sama dengan 0. Karena di soal kita garis tersebut melalui titik pangkal yaitu 0,0, maka diperolehlah untuk Y tadi sama dengan 0 dan untuk X-nya juga 0. Jadi 0 dikurang 0 ditambah 1 dikurang 2 lambda sama dengan 0, sehingga nilai lambdanya sama dengan 1/2. Jika kita telah mendapatkan nilai lambda, maka
kita masukkan dia ke persamaan 1, yaitu Y dikurang X ditambah 1 ditambah lambda dikali Y ditambah setengah X dikurang 2 sama dengan 0. Jadi kita peroleh 2 dalam kurung Y dikurang X ditambah 1 ditambah Y ditambah setengah X dikurang 2 sama dengan 0. Maka hasil akhir yang kita peroleh dari persamaan ini yaitu Y sama dengan 1/2X. Materi selanjutnya yaitu tentang garis lurus memotong dua garis lain di ruang. Definisinya, jika G1-nya V1 sama dengan 0 sama dengan V2 dan G2-nya U1 sama dengan 0 sama dengan U2, maka persamaan umum dari garis lurus G yang memotong G1 dan G2 ini adalah V1 ditambah lambda V2 sama dengan 0 dan U1 ditambah nu U2 sama dengan 0. Baiklah, kita langsung masuk ke contoh soal di mana tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 2,-1,1 dan memotong garis-garis lurus G1-nya yaitu 2X ditambah Y dikurang 4 sama dengan 0 dan Y ditambah 2Z sama dengan 0 serta G2-nya X ditambah 3Z sama dengan 4 dan 2X ditambah 5Z sama dengan 8. Untuk menyelesaikan persoalan di atas, maka kita sudah tahu ya persamaan yang akan kita gunakan itu ialah V1 ditambah lambda V2 sama dengan 0 dan U1 ditambah nu U2 sama dengan 0. Nah, jadi untuk menentukan soal ini kita harus mengetahui terlebih dahulu mana yang F1, F2, U1-nya dan juga U2. Bisa kita lihat dari soal garis-garis lurus yang G1-nya yaitu 2X ditambah Y dikurang 4 sama dengan 0. Ini merupakan F1. Kemudian Y ditambah 2Z sama dengan 0 adalah F2-nya. Selanjutnya di G2 lagi, yaitu X ditambah 3Z sama dengan 4 adalah U1. Selanjutnya 2X ditambah 5Z sama dengan 8 adalah U2-nya. Sekarang kita tinggal masukkan dia ke persamaan yang pertama, yaitu V1 ditambah lambda V2 sama dengan 0. Tadi sudah kita ketahui bahwa V1-nya yaitu 2X ditambah Y dikurang 4 sama dengan 0. Kemudian V2-nya yaitu Y ditambah 2Z sama dengan 0. Jadi 2X ditambah Y dikurang 4 ditambah lambda Y ditambah 2Z sama dengan 0. 2X ditambah 1 ditambah lambda Y ditambah 2 lambda Z dikurang 4 sama dengan 0. Untuk mempermudah kita, karena ia melalui titik 2,-1,1, maka 2 ini merupakan X. Selanjutnya min 1 ini Y dan 1 ini adalah Z. Jadi kita substitusikan dia ke persamaan 1. Maka diperolehlah 2 dikali 2 ditambah 1 ditambah lambda dikali min 1 ditambah 2 lambda dikali 1 dikurang 4 sama dengan 0. Nah, hasil akhirnya yaitu lambdanya itu adalah 1. Nah, jika kita telah mendapatkan hasil lambda itu sama dengan 1, maka barulah kita bisa mendapatkan persamaan garisnya dengan mensubstitusikannya ke persamaan 1 yang di awal tadi ya, yaitu yang persamaan 2X ditambah 1 ditambah lambda Y ditambah 2 lambda Z dikurang 4 sama dengan 0. Kita substitusikan lambdanya itu 1. Jadi 2X ditambah 1 ditambah 1 Y ditambah 2 dikali 1 Z dikurang 4 sama dengan 0. Dan hasil akhirnya yaitu X ditambah Y ditambah Z dikurang 2 sama dengan 0. Jadi persamaan garis lurus adalah X ditambah Y ditambah Z sama dengan 2. Selanjutnya kita akan menggunakan persamaan yang kedua, yaitu U1 ditambah nu U2 sama dengan 0. Di sini U1-nya yaitu X ditambah 3Z sama dengan 4. Nah, itu kita pindah ruaskan terlebih dahulu menjadi X ditambah 3Z dikurang 4. Selanjutnya untuk U2-nya yaitu 2X ditambah 5Z sama dengan 8. Kita pindah ruaskan menjadi 2X ditambah 5Z dikurang 8.
Langsung saja kita masukkan dia ke persamaan U1 ditambah new U2 sama dengan 0. Jadi X ditambah 3Z dikurang 4 ditambah new dikali 2X ditambah 5Z dikurang 8 sama dengan 0. Nah selanjutnya 1 ditambah 2 new dikali X ditambah 3 ditambah 5 new dikali Z dikurang 4 ditambah 8 new sama dengan 0. Karena titik kita tadi yaitu 2 dan min 1,1. Nah 2 itu adalah Z-nya, X-nya, min 1 adalah Y-nya, dan 1 ini adalah Z-nya. Maka kita masukkan saja dia ke persamaan 2. Jadi 1 ditambah 2 new dikali 2 ditambah 3 ditambah 5 new dikali 1 dikurang 4 ditambah 8 new sama dengan 0. Nah maka hasil terakhirnya new-nya yaitu min 1. Sama dengan yang tadi, kita substitusikan juga nilai new ini ke persamaannya, yaitu ke persamaan 1 ditambah 2 new X ditambah 3 ditambah 5 new Z dikurang 4 ditambah 8 new sama dengan 0. Min X dikurang 2Z ditambah 4 sama dengan 0. X ditambah 2Z dikurang 4 sama dengan 0. Jadi persamaan garis lurusnya yaitu X ditambah 2Z sama dengan 4.